Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Kita akan masuk subtema 1, yaitu mengenal daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran kita yaitu antum mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan unsur 5W dan 1H dan mencari kosakata baru. Antum mampu membedakan antara sinonim dan antonim. Antum mampu menyebutkan ragam kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir, antum mampu membedakan gaya tarikan dan gaya dorongan. Baik teman-teman, kita mulai pembelajarannya, yaitu kita akan belajar 5W1H. Apa itu 5W1H? Sebelum kita lebih lanjut, akan Ustadz bacakan sedikit. Untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam, caranya yaitu dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur 5W1H tersebut pada narasumber atau pada bacaan sebuah cerita. Apa itu narasumber atau siapa itu narasumber? Narasumber itu adalah orang yang mengetahui informasi atau menjadi sumber informasi. Nah, 5W1H itu bahasa Inggris teman-teman ya. Ada what, who, why, when, where, dan how. What itu artinya apa? Jadi kalau kita ingin mencari informasi lebih mendalam, maka kita menggunakan rumus ini. Contoh what. What itu artinya apa? What itu artinya apa? Nah, kita membuat pertanyaan dengan memulai what. Apa? Apa yang terjadi dengan peristiwa itu? Atau peristiwa apa yang sedang terjadi? Nah, kemudian menggunakan who, itu artinya siapa. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, why, mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Kemudian when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian where, artinya di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana kejadiannya. Nah, 5W1H ini penting untuk kita kuasai untuk mencari sumber informasi yang mendalam. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan mengenal tentang sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Apa itu antonim? Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda akan tetapi arti atau pengertiannya sama. Sinonim bisa juga disebut sebagai persamaan kata atau padanan kata. Jadi ada dua kata yang berbeda tulisan teman-teman, tapi memiliki arti atau makna yang sama. Contohnya, berjumpa itu sama dengan bertemu. Berjumpa dan bertemu tulisannya berbeda teman-teman ya, tapi maknanya itu sama. Dahaga itu sama dengan haus. Tumbuhan itu sama dengan flora. Bohong sama dengan dusta. Binatang itu sama dengan hewan atau fauna. Nah, di sini ada 3 kata teman-teman. 3 kata yang tulisannya berbeda tetapi artinya sama. Binatang atau hewan atau fauna itu maknanya sama. Kemudian baju sama dengan pakaian.
Kemudian memohon sama dengan meminta. Kemudian indah sama dengan bagus. Masih banyak lagi teman-teman. Ustadz hanya memberikan contoh beberapa saja. Kemudian selanjutnya adalah antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata ya. Lawan kata. Contohnya di sini. Panas sama dengan dingin. Kemudian banjir, kemarau lawannya. Kemudian kosong lawan katanya penuh. Kemudian kurus lawan katanya gemuk. Kemudian baik lawan katanya jahat. Kemudian dermawan lawan katanya kikir. Kemudian kotor lawan katanya bersih. Kemudian sepi lawan katanya ramai. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ragam-ragam atau jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi atau ragam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah materi pengulangan teman-teman. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia, atau kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kemudian pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen, atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian yang kedua yaitu distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Nah, kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Contoh, mengantarkan dari pabrik ke pasar, ke toko-toko, ke warung-warung, itu adalah disebut distribusi. Nah, kemudian pelaku dalam kegiatan distribusi tersebut disebut distributor, atau orang yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi kegiatan menggunakan barang atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Konsumsi itu pemakai atau pengguna teman-teman ya. Setelah diproduksi, dibuat, kemudian dikirimkan, kemudian dikonsumsi atau digunakan atau dipakai. Nah, kemudian pelaku atau orang dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Orang yang menjalankan atau orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut konsumen atau pemakai, teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang perbedaan tarikan dan dorongan. Nah, kita sudah belajar gaya. Kita mengulang sedikit. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Jadi, gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, di sini ada beberapa gambar. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada orang sedang menimba air atau mengambil air dari sumur, menarik air. Nah, ini apa disebut teman-teman? Apakah ini tarikan apa dorongan ya? Ya, ini adalah termasuk tarikan. Nah, tarikan itu artinya benda itu mendekati kita, teman-teman. Nah, kemudian dorongan itu adalah
benda itu menjauh dari kita itu dorongan, posisinya menjauhi dari kita. Nah, kemudian nih yang kedua yaitu orang sedang mendorong lemari. Nah, ini adalah gaya apa disebut dorongan, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, seorang anak yang bersepeda. Nah, ini termasuk dorongan ya. Kemudian orang memanah, ini disebut tarikan. Nah, nanti anak panahnya akan menjauh dari kita. Kemudian yang kelima, orang main bola, ini disebut dorongan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah seorang yang menarik dan mendorong gerobak. Nah, di sini ada itu. Ada kegiatan tarikan dan dorongan. Ada yang menarik, ada yang mendorong. Nah, itu teman-teman. Perbedaan antara tarikan dan dorongan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah buatlah pertanyaan menggunakan unsur 5W dan 1H dari cerita Menikmati Kerak Telur Setu Babakan. Nah, cerita tersebut ada di buku tema 8 halaman 4 sampai halaman 5. Nah, silakan teman-teman membuat pertanyaan menggunakan unsur 5W 1H dari cerita Menikmati Kerak Telur Setu Babakan yang ada di buku tema 8 halaman 4 dan halaman 5. Oke, tugas yang kedua yaitu mencari arti dari kosakata baru. Nah, di sini ada cerita pendek teman-teman ya, antara seorang ayah dan seorang anak. Judulnya adalah Perilaku Terpuji Masyarakat Betawi. Nah, seorang ayah bernama Pak Lukman berkata kepada anaknya, "Alhamdulillah, kita sudah mengelilingi beberapa tempat di Setu Babakan ini. Bagaimana perasaanmu setelah menikmati semuanya, Nusa?" Kemudian Nusa atau anaknya ini menjawab, "Sebagai warga Jakarta saya sangat bangga ayah. Ternyata masyarakat Betawi sangat toleran sehingga berbagai macam suku bisa tinggal di kota Jakarta dengan tenang dan damai." Kemudian ayahnya atau Pak Lukman berkata lagi, "Kamu betul Nusa. Masyarakat Betawi terkenal religius dan toleran. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam." Nah, tugas antum adalah mencari arti kata yang bertulisan tebal dan bergaris bawah menggunakan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia atau minta bantuan dengan Umi Abi yang ada di rumah. Nah, 5 kata tersebut adalah yang pertama bangga. Apa itu arti bangga? Kemudian yang kedua tenang. Kemudian yang ketiga damai. Yang keempat religius. Dan yang kelima toleran. Nah, jika sudah selesai dikerjakan, silahkan dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Ustadz tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.